perumpamaan umat itu ada 4 sebagaimana hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mislu hadhil ummati utawi padane iki umat iku arbaatun ana 4 rajulun rupane nomor 1 wong lanang ata kang maringi hu ing rajul sapa Allahu Allah maringi malan ing bondo donya wa ilman lan ilmu fahuwa mongko utawi rajul iku yakmalu nggunakake sapa rajul bi ilmihi kelawan ilmune rajul fi malihi ing dalem bondone rajul. Yang pertama adalah orang yang diberi Allah harta atau bondo dan ilmu. Orang itu menggunakan dengan ilmunya dalam benda hartanya itu, digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk perjuangan, digunakan untuk memberikan bantuan seperti sedekah jariyah, kebutuhan keagamaan, kebutuhan masyarakat bersosial, kebutuhan orang yang membutuhkan, termasuk untuk menyantuni anak-anak yatim, fakir, miskin, orang yang lemah, karena semata-mata mencari ridhonya Allah. Ini diantaranya, dan digunakan yang pokoknya yang untuk kebaikan, tidak menuju yang tidak baik. Niatnya ke jalan yang baik, itu adalah yang pertama. Yang kedua, warajulun lan wong lanang ata kang maringi hu ing rajul sapa Allahu Allah maringi ilman ing ilmu walam yukti lan ora maringi sapa Allahu ing rajul malan ing bondo atau harta fayaqulu mongko ndonga atau ngucap sapa rajul atahu wahu ilman walam yuktihi malan Rabbi lau annali malan misla mali fulanin lakum tu a'malu fihi bimisli amalihi fahuma fil ajri sawaun. Lau annali lamun setuhune iku keduwe ingsun apa malan bondo misla mali fulanin kang madani bondone fulan lakung tu mongko yakti ana sapa ingsun ana iku akmalu nggunakake sapa ingsun fihi ing dalem mal atau bondo bimisli amalihi kelawan padane gunakane fulan fahuma mongko utawi fulan sing ngarep karo fulan sing mburi sing diwai ilmu ya malan karo sing diwehi ilmu tok tapi tidak diwehi bondo atau kurang, hanya pas-pasan, hanya untuk sekedar fahuma mongko wong rajul atau wong lanang loro iku mau fil ajri ing dalem ganjarane iku sawaun padha. Nah, ini masalah niat saudaraku di mana saja berada. Kita harus pandai-pandai, harus mengerti tentang tata cara. Kelihatannya hanya niat, karena niat itu adalah merupakan pondasi. Niat adalah pokok segala-galanya. Kalau niatnya baik akan menghasilkan baik, begitu juga sebaliknya. Di zaman akhir ini coba lihat di luar sana saudaraku di mana saja berada. Kelihatannya niatnya dunia, tapi dia hanya merupakan sarana, karena dunia ini adalah merupakan sarana hidup, tempat bercocok tanam mencari pahala untuk akhirat. Adalah dunia ini merupakan bekal di akhirat nanti. Maka kelihatannya kita misalkan mencari dunia, misalkan bekerja bentuk apapun, pokoknya yang diridhoi Allah, baik bekerja, bercocok tanam,
bekerja, berdagang, bekerja nukang batu atau nukang bentuk apapun, termasuk diniati yang baik, itu adalah merupakan ibadah. Ada juga yang kelihatannya amalan akhirat, secara zahiriah baik, ia suka bersosial, suka infak, suka melakukan seakan-akan memang kelihatan secara umum itu beribadah kepada Allah, tapi niatnya salah, itu adalah fatal. Dipangan wereng, dimakan hama, naudzubillah. Makanya harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Kalau memang salah mau diingatkan juga mau, so jangan mokong merasa hebat, merasa benar sendiri, jangan. Nah, ini begini di zaman akhir banyak di luar sana, cari sendiri. Kelihatannya banyak amaliyah akhirat, tapi ternyata hangus dimakan apa? Makan penyakit rohani yang berbentuk riak atau pamer, sombong, ujub, ghibah atau rasan-rasan dan sebagainya. Karena penyakit rohani adalah penyakit yang membahayakan baik di dunia maupun di akhirat, bisa menghabiskan pahala bagaikan api yang memakan kayu bakar. Itu penyakit rohani, di antaranya adalah riak atau pamer, termasuk ghibah atau rasan-rasan, takabur atau sombong dan sebagainya. Harus tahu kita. Ini kita dilihat dari mana? Dilihat atau dideteksi lewat pengetahuan yang dimilikinya. Kelihatannya yang kedua tadi hanya diberi ilmu pengetahuan secara umum, itu juga rizki yang berbentuk ilmu yang abstrak yang tidak kelihatan. Jangan salah paham bahwa rizki itu adalah tidak hanya harta benda. Rizki itu adalah termasuk ilmu pengetahuan, kesehatan, iman Islam, itu adalah rizki semua. Diberi sopan santun, akhlak yang baik, itu juga rizki. Jangan dikira rizki itu berupa materi harta benda. Tidak, kita harus tahu. Jadi kita kalau memang belum tahu harus mau belajar. Wajib, barang siapa yang menghendaki dunia harus ada ilmunya. Barang siapa yang menghendaki akhirat juga ada ilmunya. Waman aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ingin menghendaki dunia harus ada ilmunya, ingin menghendaki akhirat harus ada ilmunya, ingin menghendaki kedua-duanya harus berilmu. Beruntunglah orang yang diberi kedua-duanya, juga ilmu pengetahuan, juga harta kekayaan yang melimpah, digunakan yang sebaik-baiknya semata-mata mencari ridhonya Allah. Orang yang diberi ilmu, harta pas-pasan misalkan, itu juga beruntung karena dia mengerti, pandai dalam hal menggunakannya. Pahalanya sama halnya orang yang diberi ilmu dan harta yang melimpah, karena bisa menggunakan atau menasarufkan hal-hal dalam kebaikan semata-mata mencari ridhonya Allah. Ini termasuk tergolong tadi yang kedua. Yang ketiga adalah rajulun wong lanang ata kang maringi hu ing rajul sapa Allahu Allah malan ing harta atau bondo, walam yukti lan ora maringi sapa Allahu ing rajul
ilman ing ilmu fahuwa mongko utawi rajul iku yungfiku nginfakake atau nggunakake sapa rajul hu ing mal fi ma'asillahi ing dalem maksiat maring Allah. Naudzubillah. Yang ketiganya adalah orang yang diberi Allah harta kekayaan dan tidak diberi ilmu pengetahuan yang cukup, artinya pengetahuan ilmu agama, akhirnya menggunakannya dalam jalan kemaksiatan. Banyak di luar sana kelihatannya hartanya melimpah ruah, dalam penggunaan atau menasarufkan salah alur karena tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Ilmu agama. Coba lihat hadis yang lain banyak. Bila mana Allah menghendaki orang itu baik, maka orang itu adalah dipandaikan dalam ilmu agama, mengerti dalam ilmu agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dimengertikan, difahamkan masalah agama itu kalau Allah menghendaki hamba atau manusia baik. Tapi nyatanya di luar sana kelihatannya hartanya melimpah ruah, tapi dibuat maksiat, dan itu merupakan dosa karena tidak mengerti secara umum, mengerti dalam ilmu pengetahuan umum, tapi yang agama tidak mengerti. Naudzubillah. Semoga kita semua ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi, dijadikan orang yang soleh-solehah. Anak-anak atau dzurriyyah kita menjadi anak soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Langkah-langkahnya kita, langkah-langkah dzurriyyah kita, saudara-saudara kita di mana saja berada, langkahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun rupane wong lanang lam yukti kang ora den paringi, lam yukti kang ora maringi sapa Allahu ing rajul ilman ing ilmu, walam yukti lan ora maringi sapa Allahu ing rajul malan ing bondo. Fayaqulu mongko ngucap sapa rajul, lau annali lamun setuhune iku keduwe ingsun apa mislamali fulanin padane hartane fulan lakung tu mongko ana sapa ingsun iku angfiku dermaake atau nggunakake atau nginfakake sapa ingsun hu ing mal fi mislima ing dalem padane barang angfaqo kang nggunakake atau nginfakake sapa rajul hu ing mal fihi ing dalem mal minal maasi saking maksiat. Fahuma mongko utawi wong loro sing gak ngerti karune iki mau sing mburi fil wisri ing dalem dosane iku sawaun padha. Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 187. Yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu dan tidak diberi harta. Orang tadi mengucapkan seandainya diberi aku seperti halnya seperti fulan si fulan, maka akan menggunakan seperti halnya itu. Padahal salah itu, menggunakan dalam maksiat karena tidak mengerti. Dengan tidak mengertinya inilah akhirnya jatuh ke lembah kemaksiatan, ke lembah yang menjurus kehinaan. Naudzubillah. Makanya kita harus belajar tidak hanya waktu muda saja, walaupun sudah tua, kalau memang belum mengerti wajib belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu
mulai lahir sampai mati di liang lahat baru leren istilahnya, karena sudah mati. Maka kita jangan terbius kepada hal-hal yang akan menyesatkan, karena dunia ini sementara. Dunia ini adalah tidak lama. Kita di dunia ini adalah ibarat mampir ngombe, ibarat orang yang musafir dalam perjalanan, ibarat orang yang berteduh, tidak lama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu diarahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhoi. Bila mana kita kembali kepadanya kapan saja, di mana saja. Semoga dalam keadaan iman Islam, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.